Terima kasih pendengar Pro 3, pemirsa RRI Net. Kini kami akan hadir dalam Ramadan di Mancanegara. Kami akan berbincang bersama dengan mahasiswi Indonesia yang sedang melaksanakan studi di luar negeri. Kali ini bersama dengan Aulia Turofiko. Beliau adalah mahasiswi jurusan Syariah Islamiyah Al-Azhar University di Mesir. Kami sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Selamat malam waktu Jakarta. Assalamualaikum Aulia. Waalaikumsalam, selamat sore waktu Kairo, Kak. Di Kairo ya, Al-Azhar ya. Iya. Ya, betul. Sudah tahun keberapa ini kuliah di Al-Azhar? Alhamdulillah ini sudah tahun kedua. Ya, Dia, berarti sudah merasakan Ramadan pertama kali tahun lalu ya di sana ya. ya betul. Kebetulan ini Ramadan kedua saya di Kairo. Wah, itu ramai memang bersama dengan teman-teman orang Indonesia di sana atau gimana? Betul. Di Aha. sini kebetulan bersama dengan teman-teman dari Indonesia dan kebetulan satu rumah kita. Oke. Sewa rumah, maksudnya begitu? Bagaimana? Sewa rumah atau memang ada fasilitas seperti asrama begitu dari kampus? Kita kebetulan sewa rumah dan bukan dari fasilitas dari kampus. Iya, iya, iya. Kalau kalau Aulia asal dari mana ini di Indonesianya? Kebetulan saya dari Bekasi. Ya, wah deket dong ya dengan Jakarta Pusat nih Eh, ya. betul. Berarti 2 kali Lebaran nggak mudik, nggak kumpul dengan keluarga nih? Kebetulan enggak. Nggak. Oke. Masih. Pertama kali merasakan Ramadan di Kairo di Mesir ya. Apa yang membuat Aulia mungkin terkesima kok berbeda sekali atau sedikit kaget lah. Apa itu? Mungkin dari sisi Mungkin kalau tradisi, sedikit, suasana gimana? oke, berbicara mengenai suasana Ramadan di Mesir ini, Mhm. mungkin waktu pertama kali ya, karena suasana Ramadan di Mesir ini vibes-nya agak beda ya. Mhm. Mungkin agak terlihat lebih ramai, lebih meriah, lebih seru. Walaupun ada sedikit sedih karena tidak bisa berkumpul dengan keluarga, Ya. tapi itu bisa diganti dengan keseruan dan kemeriahan yang ada di Ramadan ini. Oke. Nah, Ya, seperti apa itu keseruannya ini? Nah, ketika Ramadan ini tiba, jadi mungkin 2 minggu sebelum Ramadan tiba, itu ada namanya fanos-fanos yang menghiasi jalanan dan rumah-rumah yang ada di Mesir ini. Mhm. Dan fanos ini adalah suatu lentera ya, jadi dia warna-warni. Mungkin mirip dengan lentera, tapi aku kurang tahu pastinya gimana ya. Tapi Mhm. itu mirip lentera dan itu menghiasi banget buat di jalan-jalan dan rumah-rumah di Mesir. Oh, Jadi ya, ya, ya. dia ini suasana malamnya jadi terasa lebih hidup. Lampu minyak gitu ya berarti ya? Uh, Mungkin ya, karena aku belum pernah ngecek dengan pasti buat Ah, megang kayak gitu. jadi sepanjang jalan di Kairo dihiasi dengan lampu-lampu tadi itu ya, lampu Iya, lentera-lentera ini mungkin ya. ada beberapa Mhm. daerah aja yang bener-bener full banget dengan fanos-fanos ini. Iya, Karena iya. mungkin ada yang adatnya masih kuat kayak gitu loh. Ada yang udah mulai ke kota-kotaan, sama seperti di Indonesia. Oke, Kayak yang ya. misal, betul betul. Ya, jadi mudah didapat atau mudah ditemui lah ya, lentera-lentera itu sebagai salah satu Betul. penanda kemeriahan suasana Ramadan di Iya, Kairo betul. atau di Mesir. Nah, kalau dengan teman-teman aktivitasnya apa ini? Atau masih tetap ada perkuliahan, kemudian kan rumah sendiri, sahurnya gimana, buka puasanya seperti apa ini Aulia? Nah, untuk kegiatan karena sekarang udah deket-deket Lebaran ya, beberapa hari sebelum Lebaran, mungkin kegiatannya agak sedikit berbeda dengan yang waktu di Mhm. awal Ramadan. Jadi di awal Ramadan ini kita masih menjalani perkuliahan, tapi setelah itu 10 hari sebelum Lebaran ini perkuliahan sudah diliburkan. Oh, Untuk kegiatannya sendiri dari sahur seperti biasa kita sahur bareng-bareng ya di ruang tamu kayak gitu iya, bersama iya, teman-teman layaknya keluarga lah. iya, Dan iya. untuk siang harinya mungkin karena perkuliahan sudah diliburkan, jadi Mhm. mungkin kita mencari kajian-kajian atau Oh, kajian yang membahas kitab untuk mengisi kekosongan ini. iya. Terus di sore harinya kita itu biasa berburu hidangan untuk berbuka. Jadi, nah di Mhm. Mesir ini kakak Apa itu yang yang menjadi paling khas? unik. Mhm. Apa itu? Jadi setiap jalan ini
di setiap sepanjang jalan Mesir atau di gang, di masjid, mereka antusias banget buat memberikan makanan gratis untuk Oh ya, orang asing, warga lokalnya sendiri kayak gitu. oke. Dan ada masjid. Nah, di sini ada Masjid Al Azhar Mhm. yang menyediakan makanan hidangan gratis untuk mahasiswa asing. Ini khusus untuk mahasiswa asing. Jadi sepanjang Ramadan ini Masjid Al Azhar ini memberikan hidangan gratis khusus mahasiswa asing Ya, ya. sekitar perharinya itu sampai 3.000 porsi dan sampai 5.000 porsi. Wow, apa itu yang dihidangkan biasanya? Biasanya itu ada namanya kufta atau biasanya ada ayam, ada kufta, tapi Mhm. mungkin makanan khas Mesirnya sendiri ini kufta, Kak. Fukta, apa itu? Iya, Bisa digambarkan kufta. dari terbuat dari Uh, apa? Mhm. Baik-baik. Kufta ini makanan Mesir, dia mirip seperti sosis ya. Tapi kalau misalkan sosis kan ada campuran terigu dan lain-lain mungkin ya agak rasa dagingnya tuh kurang. Tapi kufta ini bentuknya seperti sosis, tapi benar-benar menurutku Oh, full daging. iya 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 iya. Seperti kebab ya? Eh, Berbeda? sosis aja, sosis Sosis panjang saja? kayak gitu. Oke. Jadi itu yang menjadi ciri khas dan suka diburu dong sama Aulia dan teman-teman ini di sana ya? Betul, Kak, betul. Oke. Dan tadi dikatakan kalau buka puasa disediakan oleh kampus sekitar 3.000 porsi untuk mahasiswa asing ya di sana ya. Dan ini memang Ini disediakan, sorry Kak, ya. ini disediakan oleh Masjid Al Azhar. Oh sorry, oleh Masjid Al Azhar sendiri. Dan itu selalu Ya, penuh ya, didatangi oleh mahasiswa asing ya di sana ya. iya, betul, betul. Mhm. Kalau untuk sahur sendiri ada kebiasaan dari masyarakat setempat nggak? Mungkin kalau kebiasaan mungkin karena kita sebagai wanita ya jarang Mhm. keluar untuk sahur. Jadi untuk kebiasaan di sahur ini kurang ya, kurang tahu gitu. Oke. Nah, tadi kembali ke Masjid Al Azhar yang rasanya ini tidak akan pernah sepi dengan berbanyak sekali kegiatan selama Ramadan di sana. Nah, seberapa besar sih pengaruh Masjid Al Azhar dalam kehidupan Ramadan di Mesir ini, Aulia? Sebenarnya pengaruh gimana ya? Karena ini masjid tertua juga. Sebenarnya ada Ya. beberapa masjid juga yang tertua di Kairo ini, tapi mungkin mahasiswa Al Azhar sendiri lebih tertarik untuk di Masjid Al Azhar karena vibes-nya tuh agak sedikit beda. Jadi punya daya tarik tuh sendiri. Iya, jauh dari kampus. Untuk kampus sendiri karena kampus itu ada beberapa tempat ya. Kalau misalkan dari kampus itu lumayan naik mobil satu kali lah ya, Oke. sekitar 20 menit. Iya. Jadi meriah lah ya menjalankan Betul. Ramadan di sana walaupun jauh dari tanah air, tapi kontak dengan keluarga sering ya dilakukan ya. Ya, Ya. alhamdulillah masih sering. Ya, nggak kangen gitu kolak kan nggak ada di sana itu, ya kan? Gorengan itu nggak kangen. Kangen banget sumpah. Bikin, berarti sama teman-teman di rumah bikin itu. Apa biasanya dibikin? Kita sering bikin jajan-jajanan Indonesia sih buat mengobati rasa rindu ini ya. Kayak cilok-cilokan lah yang gampang-gampang aja kayak Emang gitu. bahannya gampang dicari di sana? Eh, Gimana ya? Gimana Kak? Bahan-bahannya gampang dicari di sana? Kebetulan di sini juga ada kayak supermarket. Jadi supermarket ini menyediakan barang-barang Asia. Jadi supermarket Asia gitu loh. Jadi kita bisa Oke. nemuin barang-barangnya di situ. Oke, baik. Aulia, terima kasih banyak ya sudah ngobrol, sudah menceritakan suasana Ramadan di Mesir, menarik sekali dan mudah-mudahan betah. Salam buat teman-temannya juga. Selamat melanjutkan ibadah puasanya sekaligus selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kami hadirkan Ramadan di mancanegara bersama dengan mahasiswi jurusan Syariah Islamiyah Al Azhar University di Kairo, Mesir, Aulia Turofiko.